Assalamualaikum, kali ini di materi IPS kelas 7 akan dibahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, jangan lupa untuk dilihat di materi sebelumnya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share ke teman-teman kalian supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana kita akan bahas pertama dulu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan ekonomi. Di mana ada namanya sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Adapun bentuk-bentuk sumber daya ekonomi dapat berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Adapun sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Lalu ada tenaga kerja, merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Lalu ada lingkungan ekonomi, adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Ada beberapa faktor pendukung kegiatan ekonomi, diantaranya kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Lalu ada manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi berbentuk pola kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup ini berkaitan dengan konsep penerimaan dan penawaran yang didasari oleh nilai keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh manusia, misalnya terkait mata pencarian masyarakat, di mana mata pencarian masyarakat merupakan suatu kegiatan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat berusaha mencari lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial. Interaksi sosial adalah suatu kunci dari segala kehidupan. Manusia sangat perlu untuk berhubungan atau melakukan komunikasi dengan manusia yang lainnya. Maka akan terjadilah proses sosial. Makna dari proses sosial itu sendiri adalah suatu bentuk interaksi atau hubungan yang biasanya saling mempengaruhi antar sesama manusia. Proses sosial tersebut akan bisa terjadi bila ada hubungan atau interaksi sosial, sebab tanpa adanya hubungan atau interaksi sosial, maka tidak mungkin akan ada suatu kehidupan secara bersama-sama. Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu tertentu hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan berlaku dalam kehidupan masyarakat, di mana proses sosial akan terjadi jika terdapat interaksi sosial di antara sesama manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadapnya. Lalu ada pengaruh interaksi sosial terhadap budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Di mana kebudayaan itu adalah salah satu unsur penting yang dimiliki oleh masyarakat. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan budaya terdiri dari interaksi intern dan ekstern. Bentuk interaksi intern adalah bentuk interaksi yang terjadi karena adanya proses belajar kebudayaan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Interaksi ini memiliki beberapa proses, yaitu internalisasi atau internalization, sosialisasi atau socialization, dan enkulturasi atau enculturation. Jadi proses ini dapat terjadi jika nilai-nilai suatu kebudayaan sudah diakui
dan dijadikan sebagai milik diri dari suatu masyarakat. Lalu ada bentuk interaksi ekstern, di mana adalah interaksi budaya antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain yang memiliki nilai kebudayaan yang berbeda. Interaksi ekstern memiliki beberapa proses, yaitu akulturasi atau acculturation dan asimilasi atau assimilation, yang timbul dari adanya proses penyebaran kebudayaan secara geografis, terbawa oleh perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Proses penyebaran budaya ini disebut juga diffusi atau diffusion. Penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dalam interaksi sosial dapat dilakukan melalui proses akulturasi. Gitu. Nah, di sini dijelaskan kan tadi di awal bahwa namanya interaksi sosial itu dapat terjadi bila ada saling tanggap ya, saling merespon satu sama lain, ada timbal baliknya. Jika cuma hanya satu pihak saja yang merespon, maka itu tidak bisa disebut sebagai interaksi sosial. Nah, seperti itu. Dimana interaksi sosial tadi kan terbagi menjadi tiga kan, ada interaksi dengan lingkungan ekonomi, dengan budaya, nah dan juga ada satu lagi gitu. Nah, dimana interaksi sosial ini sangat penting ya, dimana manusia itu kan sejatinya sebagai makhluk sosial dapat hidup sendiri ya, saling bergantung dengan orang lain. Nah, dimana kita bisa untuk berinteraksi dengan orang lain, baik itu dari yang segi dari ekonominya, dan dimana ekonomi itu terkait dengan namanya mata pencarian, yaitu pekerjaan. Nah, dimana manusia untuk memenuhi kebutuhannya, nah dia harus namanya bekerja dengan mencari bekerja dan adanya interaksi sosial di situ. Lalu di mana ada interaksi yang sosial dengan budaya, di mana budaya itu terjadinya sudah lama dan sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, di mana menerima kebudayaan yang dari dulu terus sampai sekarang. Nah, gitu. Jadi ada interaksi sosial yang dimana ada kebudayaan asing, nah kayak gitu, diserap dan diolah dengan baik supaya sesuai dengan kebudayaan yang ada di sini gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.